Pemirsa, rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan merekrut komponen cadangan dari unsur masyarakat mendapat dukungan penuh dari pengamat militer dan intelijen Universitas Kristen Indonesia, Sidra Tahtamutar. Menurut Sidra, komponen cadangan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pertahanan di Indonesia. Masa damai, militer itu kan menyiapkan potensi. Rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan merekrut komponen cadangan dari unsur masyarakat mendapat dukungan penuh dari pengamat militer dan intelijen Universitas Kristen Indonesia, Sidra Tahtamutar. Menurut Sidra, komponen cadangan yang sedang digarap Menteri Prabowo merupakan salah satu strategi dan kebijakan yang strategis untuk meningkatkan pertahanan di Indonesia. Sidra mengatakan, rekrutmen komponen cadangan yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lantaran melihat kedekatan TNI dengan rakyat saat ini. Ia yakin bahwa arahan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, komponen cadangan akan bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Lalu, di masa perang itu kan pernah dipakai bahwa ada pahlawan trip, misalnya pasukan dari unsur pelajar, komcat dari pelajar, kemudian ada yang pernah jadi letnan jenderal, bahkan ada majen dan lain-lain, kapten. Misalnya ada jenderal Mustopo beragama, Jenderal Mustopo itu dikasih Jenderal Bintang 1 kalau salah ketika beliau menjadi komcat. Jadi artinya bahwa ini tidak ahistoris, ini penting untuk memperkuat fungsi pertahanan kita yang masih harus ditingkatkan, dan ini merupakan kebijakan yang saya kira sangat perlu untuk diapresiasi. Meski begitu, Sidra menyarankan kepada Menteri Pertahanan Prabowo agar berhati-hati dalam melakukan seleksi terhadap masyarakat yang ingin masuk sebagai komponen cadangan. Ketelitian sangat diperlukan agar kedepannya komponen cadangan tidak mengalami masalah di kemudian hari. Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikdaya TV melaporkan dari Jakarta. Melatih mereka agar terampil melaksanakan fungsi pertahanan itu tidak mudah. Kita lanjutkan kembali pemirsa, rencana Kementerian Pertahanan RI yang akan merekrut 25.000 komponen cadangan dari unsur masyarakat dinilai pengamat militer dan intelijen Sidra Tahtamutar sudah lebih dari cukup. Menurut Sidra, dalam instansi kemiliteran yang terpenting adalah melatih komponen cadangan agar terampil melaksanakan fungsi pertahanan. Misalnya ada jenderal Pengamat militer dan intelijen Universitas Kristen Indonesia, Sidra Tahtamutar mengatakan, 25.000 anggota komponen cadangan untuk kepentingan militer sangat jauh dari cukup. Sidra menuturkan, dalam instansi kemiliteran yang terpenting adalah melatih para komponen cadangan agar terampil melaksanakan fungsi pertahanan. Sidra pun berharap Menhan Prabowo bisa dapat memaksimalkan potensi komponen cadangan yang nantinya akan membantunya memperkuat pertahanan Indonesia. Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikdaya TV, Jakarta. Itu cukup ya, karena untuk kepentingan militer itu bukan jumlahnya yang diperlukan, tapi bagaimana melatih mereka agar terampil melaksanakan fungsi pertahanan. Itu tidak mudah. Karena artinya mereka akan setara dengan konsep di negara lain yang menggunakan wajib militer ya. Jadi sebagian unsur mereka itu nanti ya mungkin mirip PNS di lingkungan kepolisian atau PNS di lingkungan kemiliteran. Jadi ada mahasiswa saya, Mbak Dewi misalnya, itu dia sangat mahir menguasai masalah pertahanan. Dia berasal dari PNS di Kementerian Pertahanan. Jadi inilah contoh bahwa PNS, ASN itu bisa dijadikan sebagai unsur memperkuat Komcat. Ya. Pengamat militer dan intelijen Universitas Kristen Indonesia, Sidra Tahtamutar, merasa khawatir jika tim seleksi komponen cadangan dari Kementerian Pertahanan RI salah dalam memilah masyarakat untuk diloloskan menjadi personel komponen cadangan. Sidra menyarankan agar dilakukan seleksi ketat. Kebangsaan, dan mereka memiliki sedikit banyak ilmu tentang pertahanan negara. Pengamat militer dan intelijen Universitas Kristen Indonesia, Sidra Tahtamutar, merasa khawatir jika tim seleksi komponen cadangan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia salah dalam memilih masyarakat untuk diloloskan menjadi personil komponen cadangan. Sidra menyarankan kepada tim seleksi komponen cadangan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
agar menyortir masyarakat yang memiliki track record buruk. Menurut Sidra, syarat anggota komponen cadangan minimal harus mampu memiliki wawasan kebangsaan dan memiliki ilmu tentang ketahanan negara. Ini perlu dilatih secara profesional dan mungkin perlu setidak-tidaknya berapa bulan ya, mungkin 3 bulan dilatih, itu baru cukup ilmu tentang seluk-beluk pertahanan negara. Sidra menegaskan, komponen cadangan nantinya harus siap ditugaskan seperti resimen mahasiswa ketika di era Presiden Soekarno yang ditugaskan di perbatasan Malaysia. Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikta TV melaporkan dari Jakarta. Mobilisasinya itu bisa merupa campuran ya, bisa dari masyarakat yang sudah terlatih, bisa yang tidak terlatih. Karena orang yang sudah terisi dengan ilmu kemiliteran atau pertahanan, kadang hasilnya beda kalau dilatih dari awal. Jadi ini kalau kebijakan ini adalah kebijakan baru, tentu saja menurut saya harus ada kombinasi itu antara unsur komcap dari unsur orang-orang yang sudah terlatih ya, apakah dia kayak ANPI dulu. Orang tua saya pernah menjadi anggota ANPI yang dilatih secara kemiliteran. Jadi yang latih itu militer. ANPI tahun 93-an kalau salah. Rencana calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo menghidupkan kembali pengamanan masyarakat Swakarsa atau PAM Swakarsa menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Rencana calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo menghidupkan kembali pengamanan masyarakat Swakarsa atau PAM Swakarsa menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya pengamat militer dan intelijen Sidra Tahta Muhtar. Sidra mengatakan, penggunaan nama PAM Swakarsa sangat tidak cocok karena menimbulkan traumatik bagi masyarakat. Sidra menjelaskan, kepolisian sebaiknya menggunakan nama yang ramah bagi masyarakat, sebab tugas dari organisasi yang akan membantu kepolisian diharapkan ini nantinya dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat secara adat istiadat dan keagamaan di suatu daerah. Yang berkembang sejak awal reformasi ya, beberapa tahun setelah reformasi, lalu polisi mencanangkan community policing, Polmas, perpolisian masyarakat. Dan itu ada di dalam peraturan Perkap Polri ya. Mestinya perpolisian masyarakat inilah yang mestinya harus dikembangkan karena PAM Swakarsa itu lebih bernuansa Opkamdagri, operasi keamanan dalam negeri yang dilakukan oleh TNI di masa Orde Baru yang dianggap sebagai era otoriter. Nah, di era demokrasi ini baiknya polisi menghindari penggunaan istilah yang menimbulkan trauma bagi masyarakat. Jadi PAM Swakarsa itu sangat traumatik ya, karena ketika di masa lalu. Dosen Universitas Kristen Indonesia menambahkan, organisasi masyarakat yang membantu tugas kepolisian ini sebaiknya tidak dipersenjatai karena kemenangan yang lain besar dapat menimbulkan efek negatif. Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikta TV melaporkan dari Jakarta. Nama-nama lain yang mungkin lebih ramah bagi masyarakat ya, seperti pemolisian masyarakat itu kan lebih ramah.